Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Mari kita mulai. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara, bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini kita akan fokus membahas mengenai hakikat negara. Yang pertama dari pengertiannya. Apa sih pengertian negara? Nah, ada beberapa ahli yang sudah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian negara. Yang pertama dari Miriam Budiarjo. Dia mengatakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada Roger H. Soltahun. Dia mengatakan negara adalah badan atau agensi atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama dan atas nama rakyatnya. Yang ketiga, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakatnya. Dari tiga pengertian tersebut, sama-sama menyebutkan adanya wilayah, adanya kekuasaan, adanya masyarakat, ya, adanya peraturan, dan yang lain-lainnya. Itu juga sejalan dengan unsur terbentuknya negara. Nah, unsur terbentuknya negara itu ada dua. Yang pertama itu unsur konstitutif. Unsur konstitutif di sini meliputi negara harus mempunyai rakyat, wilayah, dan juga pemerintah yang berdaulat. Nah, unsur konstitutif ini menjadi unsur pokok berdirinya suatu negara atau unsur utama berdirinya suatu negara. Sedangkan ada unsur yang kedua, yaitu unsur deklaratif atau deklarasi, seperti pernyataan gitu ya. Unsur deklaratif ini ada dua jenisnya, de facto atau de jure. Nah, kalau de facto itu pengakuan secara fakta bahwa iya dari negara lain ya, pengakuan secara fakta dari negara lain. Contohnya seperti ini, iya saya mengakui bahwa negara Indonesia itu punya rakyat, punya wilayah, dan punya pemerintah, dan saya mengakui bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara atau Indonesia adalah sebuah negara. Itu pernyataan atau deklarasi secara de facto. Kalau deklarasi secara de jure itu berarti contohnya seperti diajak kerjasama, pertukaran diplomasi, ataupun perjanjian antara antara negara baru dan negara yang lainnya. Itu adalah unsur-unsur terbentuknya negara. Lalu, apa sih fungsi negara? Nah, fungsi negara itu ada 4. Yang pertama itu melaksanakan penertiban atau law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, fungsi negara adalah untuk melaksanakan penertiban. Artinya, negara itu melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilitator agar tidak terjadi konflik. Baik itu konflik di dalam masyarakat, konflik antar negara, ataupun konflik yang lainnya. Intinya, negara itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau konflik. Yang kedua, fungsi dari negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Negara yang maju adalah negara yang mampu membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera. Ingat, Indonesia juga punya tujuan bersama yang telah tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Itu adalah tujuan negara Republik Indonesia. Nah, fungsi negara yang ketiga itu adalah fungsi pertahanan, yaitu negara harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ingat, jadi negara itu harus memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya, baik itu dari ancaman militer ataupun ancaman non-militer. Nah, seperti pada masa sekarang ini kita itu sedang diancam non-militer ya. Kita itu sedang terancam oleh virus, oleh wabah. Jadi negara wajib melindungi warganya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara seperti ini ya. Kita diisolasi, kemarin ada PSBB,
terus kita dihimbau untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, untuk jaga kesehatan. Itu adalah upaya negara atau fungsi negara untuk melindungi warga negaranya dan sebagai fungsi pertahanan suatu negara. Terus yang terakhir, itu fungsi negara adalah menegakkan keadilan. Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warga, meliputi seluruh aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan. Jadi, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya itu menegakkan keadilan atau mengutamakan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat ya. Baik dari aspek manapun, maupun ekonomi, pendidikan, hukum, semuanya harus adil. Nah, itu mengenai fungsi negara. Lalu negara juga punya sifat. Apa sih sifat negara? Yang pertama, negara itu bersifat memaksa. Artinya, negara memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat secara legal. Contohnya, membayar pajak, berhenti di lampu merah. Kalau seandainya kalian melakukan pelanggaran, kalian harus masuk penjara. Itu adalah paksaan-paksaan ya. Sebenarnya kalian sadar atau tidak, kalian itu dipaksa oleh negara. Negara itu memaksa masyarakatnya dengan undang-undang yang melekat kepada masyarakat. Nah, terus sifat negara yang kedua itu memonopoli. Artinya, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama. Seperti di Indonesia, tujuannya adalah memakmurkan rakyatnya. Jadi, orang-orang yang ada di negara tersebut harus tunduk terhadap apa yang sudah dituju oleh pemerintah. Ya, harus sejalan dengan pemerintah. Kalau seandainya tidak sejalan dengan pemerintah, berarti orang tersebut bisa ditindak atau orang tersebut bisa dipaksa untuk mengikuti undang-undang atau mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, sifat negara yang ketiga itu mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain harus mengedepankan prinsip keadilan, tapi juga untuk mencakup semuanya, tidak mengenal kaya, miskin, pejabat, ataupun masyarakat. Selanjutnya mengenai bentuk. Nah, di dunia ini bentuk negara itu cuma hanya ada dua. Yang pertama itu negara serikat dan yang kedua itu negara kesatuan. Nah, negara serikat itu adalah negara yang berdiri atau negara yang terdiri dari negara-negara lain ya, atau ada negara di dalam negara. Biasanya disebut sebagai negara bagian. Ini seperti di Amerika, di Australia, semuanya itu mempunyai negara bagiannya masing-masing, dan di setiap negara bagian itu ada presidennya. Nah, bentuk negara yang kedua itu adalah negara kesatuan. Ya, negara kesatuan adalah ciri-cirinya ya, di dalamnya kedaulatan negara berada di pemerintah pusat dan tidak dibagi-bagi. Kedaulatannya hanya ada satu, presidennya hanya ada satu. Yang kedua, negara kesatuan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Yang kedua itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Nah, perbedaannya, kalau sistem sentralisasi berarti semua kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat. Tidak ada pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerahnya. Sedangkan kalau desentralisasi berarti kekuasaan negara itu dibagi ke daerah-daerah juga, seperti otonomi daerah kalau di Indonesia. Nah, makanya Indonesia itu berarti negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Karena apa? Pemerintahannya tidak terpusat. Pemerintahnya memang satu, tapi di setiap daerah pasti punya pemerintah daerah masing-masing. Ya. Nah, kalau bentuk negara ada dua, berarti Indonesia mencakup yang mana? Nah, ada pasal-pasal yang mengatur mengenai bentuk negara Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi sudah terjawab, negara Indonesia bentuknya adalah negara kesatuan, bukan negara federal ataupun negara serikat. Ya. Selanjutnya pasal-pasal lain yang mengatur mengenai undang-undang atau pasal-pasal lain yang mengatur mengenai bentuk negara itu ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Nanti silakan kalian buka aja di undang-undangnya ataupun lihat di internet bunyi pasal itu seperti apa aja. Lalu yang terakhir
kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Di dunia ini ada dua sistem pemerintahan. Yang pertama itu sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial pemimpin tertingginya adalah seorang presiden. Dan sistem pemerintahan presidensial mengenal pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama ada eksekutif, ada yudikatif, dan juga ada legislatif. Nah, 3 badan ini akan kita bahas besok di pertemuan yang kedua. Lalu, unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial diantaranya yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintah dan mengangkat pejabat yang terkait. Jadi presidennya dipilih oleh rakyat. Yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap sehingga tidak bisa saling menjatuhkan. Seperti di Indonesia, presiden itu menjabat satu periodenya 5 tahun, maksimal 2 periode. Jadi maksimal adalah 10 tahun bagi seseorang menjabat menjadi seorang presiden. Dan unsur yang ketiga itu tidak terdapat status yang tumpang tindih antara lembaga negara. Jadi seperti tadi yang sudah saya sebutkan, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu fungsinya tidak tumpang tindih. Besok di bagian kedua kita akan membahas mengenai 3 lembaga itu. Nah, yang kedua sistem pemerintahan parlementer. Bedanya apa sih? Nah, kalau sistem presidensial ini dipimpin oleh seorang presiden, berbeda dengan sistem parlementer. Kalau sistem parlementer, negaranya itu biasanya dipimpin oleh Perdana Menteri, kalau enggak oleh raja, seperti kerajaan Perancis, Belanda, dan yang lain-lain. Nah, sistem pemerintahan yang dipegang oleh parlemen, dalam kata lain parlementer, berwenang untuk menjatuhkan pemerintahan dan juga untuk memilih Perdana Menteri. Jadi yang memilih Perdana Menterinya itu adalah parlemennya atau DPR-nya kalau di Indonesia itu. Itulah sekelas mengenai hakikat negara. Minggu depan kita akan bertemu lagi di nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan kewarganegaraan di bagian yang kedua. Makanya jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.